Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 494. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Lainnya, dia bisa melakukannya dengan sangat baik. Pada saat ini sosok Qingchen berkedip dan Qingchen bergegas menuju aula samping yang ditunjuk oleh serangga pencari roh itu. Karena ada terlalu banyak prajurit di sini, meskipun istana yang dipilih Qingchen sangat jauh, masih ada beberapa sosok orang yang bergegas masuk. Melihat beberapa sosok orang ini, Qingchen langsung mengikutinya dari belakang. Begitu mereka semua memasuki aula utama, ternyata ada altar aneh di sana. Altar itu dipenuhi cahaya berkabut yang berubah menjadi lingkaran cahaya warna-warni. Mereka semua langsung bergegas ke altar, tetapi mereka semua langsung terguncang dan dipukul mundur oleh kekuatan yang berada di altar. Di belakang orang-orang itu, Qingchen tiba-tiba terkejut menatap altar. Di bawah intip kekuatan jiwa Qingchen, dalam cahaya warna-warni di atas altar, ada platform batu primitif. Di atas platform batu ada sebuah tiang putih. Separ putih ini mekar dengan mempesona. Cahaya putih memancarkan napas yang berdebar-debar. Orang-orang itu menyangka bahwa ini adalah kristal suci yang legendaris. Saat ini Qingchen keluar dan muncul di depan orang-orang itu. Melihat Qingchen, semua orang menunjukkan rasa takut. Apakah Tuan Chen juga tertarik dengan hal-hal yang ada di sini? Kata seorang pria terkuat di sana yang bernama Min Wusa. Harta karun di altar ini harus menjadi tiang di altar itu. Jika pemuda ini tidak tertarik, untuk apa pemuda ini membuang-buang waktu datang ke sini? Kata Qingchen. Ini adalah tempat khusus yang ditunjuk oleh serangga pencari roh. Separ di dalamnya kemungkinan besar adalah kristal suci legendaris. Mengapa Qingchen tidak menginginkannya? Di sini Min Wusa mengusulkan untuk membagi dua harta itu dengan Qingchen. Namun jelas Qingchen menolaknya, akan tetapi kemudian Qingchen berkata, "Yang mulia, tiang putih itu milik saya. Platform batunya sangat istimewa, itu juga harta karun. Jika Anda mau, Anda dapat mengambilnya." Apa? Wajah Min Wusa berubah drastis. Bocah ini terlalu banyak. Hal yang paling berharga di altar jelas adalah tiangnya. Adapun platform batu, itu hanya tempat untuk menyimpan separ putih. Jadi apa gunanya platform batu itu? Mata Min Wusa tenggelam dan dia berkata dengan marah, "Kakak Chen, platform batu ini tidak berguna. Mengapa saya harus mengambilnya? Bagaimana kalau mengembalikan platform batu ini untuk saudara Chen? Sedangkan separ putihnya untuk kaisar ini. Kalau begitu, saya minta maaf, separ di platform batu ini harus diputuskan. Dan saya tidak ingin membaginya dengan orang lain," kata Qingchen. "Apakah Tuan Chen ini tidak takut mati sendiri?" Kata Min Wusa. Aura membunuh keluar darinya dan matanya meledak dengan cahaya yang dingin. Namun Min Wusa tidak melakukan apapun. Dia kemudian membiarkan Qingchen untuk mendekati altar. Karena dia sangat yakin Qingchen tidak akan mampu membuka altar ini. Qingchen mencibir, maju selangkah, tiba-tiba datang ke altar dan menjulurkan tangannya. Tiba-tiba altar bergetar dan sinar cahaya berwarna-warni mekar. Juga dampak yang kuat meresap seperti yang lain sebelumnya. Itu langsung memukul mundur Qingchen. Namun sebelum Qingchen dapat terbang keluar, pedang kuno Banyue langsung muncul di tangannya. Itu didesak dan langsung menahan kekuatan cahaya warna-warni yang keluar dari altar. Ledakan, segera altar bergetar hebat, sinar matahari yang berwarna-warni meledak. Kekuatan yang menakutkan terus menyebar di sepanjang pedang kuno Banyue. Pedang kuno Banyue berdengung dan bergetar. Pedang itu bergetar seolah-olah tidak tahan. Kedua belah pihak meledak dengan kekuatan yang mengerikan dan bertabrakan dengan panik. Orang-orang di sekitar lainnya tertegun. Perisai altar itu sebelumnya langsung memantulkan mereka. Tetapi Qingchen benar-benar memblokir altar. Tingkat kekuatan ini memang jauh lebih mengerikan dari mereka. Benarkah yang dikatakan Rao Yuangin dan yang lainnya? Putra ini benar-benar menakutkan.
dan benar-benar bisa mengalahkan Peng Chang'an. Sementara semua orang diam-diam terkejut. Pada saat ini wajah Qin Chen menjadi pucat dan dia mendesak pedang kuno Banyue dengan seluruh kekuatannya. Penghalang warna-warni itu hampir berhasil ditembus. Sesaat berikutnya, Qin Chen akhirnya berhasil menembus penghalang warna-warni. Akan tetapi tiba-tiba altar bergetar hebat. Cahaya yang menyilaukan keluar darinya. Tiba-tiba kekuatannya menakutkan menyapu, seolah-olah hendak meledak. Akan ada ledakan, seluruh altar akan meledak. Tidak baik. Qin Chen merasakan krisis yang kuat di hatinya dan sosoknya tiba-tiba mundur. Ledakan. Pada saat Qin Chen mundur, altar tiba-tiba meledak dan kekuatan yang tak tertandingi tersapu. Pecah, gelombang kejut yang mengerikan menyebar seketika. Di bawah kekuatan ini, para prajurit di sekitar tiba-tiba terbang keluar dan muntah darah. Ada dua Martial Emperor dengan basis kultivasi yang lebih lemah. Mereka terlambat bereaksi. Mereka meledak dan keras dan berubah menjadi kabut darah. Darah itu terciprat ke dalam kehampaan, tetapi dengan cepat menghilang seolah-olah telah ditelan oleh kekuatan yang tak terlihat. Lari. Orang yang tersisa nampak ketakutan dan mereka langsung melarikan diri keluar aula. Satu-satunya orang yang bisa menolak ledakan ini adalah Qin Chen dan Min Wusa. Min Wusa meraung, lapisan baju hitam muncul di tubuhnya. Di bawah gelombang kejut ini, seluruh tubuhnya melonjak dengan darah. Tetapi dia tidak mundur. Di bawah gelombang kejut ini, Qin Chen juga terhempas. Darah di dalam tubuhnya terkoyak, dia hampir memuntahkan seteguk darah. Ledakan itu datang dan pergi dengan cepat, lalu segera menghilang. Dan platform batu di depannya terungkap. Dengan hanya separ putih mekar dengan cahaya putih terang, mengeluarkan napas yang mengerikan. Saat ini Min Wusa telah menunggu sangat lama, dan dia langsung berubah menjadi sinar cahaya lalu bergegas. Tangannya dijulurkan dan dia ingin langsung meraih seluruh platform batu. Hahaha, terima kasih Tuan Chen, karena telah membuka altar untuk kaisar ini. Min Wusa tertawa penuh kemenangan. Namun di saat dia akan meraihnya, tiba-tiba senyumnya membeku. Karena dia menemukan bahwa platform batu itu membungkus separ putih, membuatnya tidak dapat menangkapnya sama sekali. Platform batu dan kristal suci ini tampaknya menjadi satu. Platform batu tiba-tiba berubah menjadi bayangan gunung kecil. Dan itu langsung meledak. Dengan keras, Min Wusa hanya merasakan kekuatan besar datang dan sudah terlambat untuk bereaksi. Dia terkejut dan terbang keluar menyemburkan darah karena malu. Saat ini Qin Chen merasakan tekanan dari jarak puluhan meter dan tiba-tiba dia merasa terkejut. Platform batu ini sebenarnya adalah harta karun dan itu sangat mendominasi. Qin Chen ketakutan melihat bayangan-bayangan gunung itu, matanya melotot kegirangan. Dia bisa melihat bahwa platform batu ini jelas merupakan harta karun yang mirip dengan segel pembalik surga dan mengandung kekuatan yang luar biasa. Platform batu ini penuh dengan spiritualitas, melayang di udara, membungkus kristal suci di dalamnya, lalu berputar. Sebenarnya itu akan menembus udara. Tinggal untukku. Qin Chen bergegas seperti kilat, tiba-tiba muncul di atas platform batu. Aturan ruang menyebar, berubah menjadi domain ruang, langsung menekan platform batu itu. Kekuatan ruang yang menakutkan terus-menerus meresap. Kemudian Qin Chen mendesak cakram Gyeokyan Kun, lalu memasukkan platform batu dan kristal suci ke dalam cakram Gyeokyan Kun. Namun di saat proses itu, tiba-tiba telapak tangan hitam besar muncul di langit dan itu langsung melayang ke arah Qin Chen. Itu adalah serangan Min Wusa. Dia tidak ingin melihat Qin Chen mendapatkan harta itu. Kamu benar-benar mencari kematian, kata Qin Chen. Dia sangat marah, wajahnya tenggelam dan pedang kuno Banyue muncul di tangannya. Aura pedang yang perkasa langsung melonjak ke langit. Itu berubah menjadi cahaya pedang. Di bawah cahaya pedang itu, telapak tangan besar hitam itu langsung dibelah, meleleh dan pecah berkeping-keping. Selanjutnya, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Itu berubah menjadi domain pedang dan langsung membungkus Min Wusa di dalamnya. Wajah Min Wusa penuh kengerian dan keterkejutan. Seluruh tubuhnya diselimuti energi pedang seperti tahanan. Saudara Chen, maafkan aku tahu aku salah, kata Min Wusa. Dia memohon belas kasihan, akan tetapi auranya menjadi semakin kuat. Dan dia jelas mengumpulkan kekuatannya untuk menembus domain pedang. Qin Chen mendengus marah. Pedang kuno Banyue di tangannya kembali menebas.
Tidak. Minusa meraung ngeri, meledak dalam sekejap. Dia segera melawan formasi pedang dan hendak berubah menjadi pelarian. Namun tiba-tiba Qin Chen membuka kedua matanya dan tahap kelima dari Wan Shenzhou langsung dirilis. Badai jiwa yang mengerikan melonjak ke dalam pikiran Minusa seperti tornado. Apa? Minusa menjerit, mulutnya berdarah. Kekuatan jiwanya terkejut dan pikirannya dalam keadaan kesurupan. Ledakan. Pada saat ini, formasi pedang yang dibentuk oleh aura pedang yang tak terhitung jumlahnya segera berputar di bawah dorongan Qin Chen, menghancurkan Minusa berkeping-keping. Seketika, tubuh Minusa meledak menjadi kabut darah. Setelah menghabisi Minusa, platform batu juga kristal suci segera menghilang ke dalam kehampaan. Itu telah benar-benar masuk ke dalam cakram giok Qiankun. Sukses. Qin Chen sangat gembira. Qin Chen sedikit melihat ke dalam cakram giok Qiankun. Platform itu langsung ditekan oleh kekuatan aturan di dalam cakram giok Qiankun. Dan itu tiba-tiba terdiam. Qin Chen tidak punya waktu untuk mengamati dengan hati-hati. Dia kemudian meraih cincin penyimpanan Minusa. Dan pada saat yang sama dia mengguncang sosoknya dan ingin pergi dari sini. Akan tetapi tiba-tiba ledakan, sebuah telapak tangan muncul. Langsung meraih cincin penyimpanan Minusa. Dan pada saat yang sama, semburan cahaya muncul, berubah menjadi jaring langit dan bumi untuk mengepung Qin Chen. Kilatan cahaya dan aura pembunuh yang mengerikan meresap itu langsung berkembang menjadi pembunuh dunia, membungkus Qin Chen di dalamnya. Sangat berani. Qin Chen tiba-tiba sangat marah. Siapa yang berani menyerangnya juga merebut rampasannya sendiri. Pedang kuno Banyue melintas dan tiba-tiba energi pedang yang kuat meroket. Energi pedang ini berubah menjadi formasi pedang. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyatu menjadi pedang raksasa setinggi 100 kaki yang mencapai langit. Bergemuruh, pedang raksasa ini langsung jatuh dengan kuat. Boom! Cahaya pedang raksasa itu langsung bertabrakan dengan telapak tangan, membuat gesekan yang keras. Suara gesekan itu terus-menerus bertahan, dan segera aura pedang yang tak terhitung jumlahnya dan telapak tangan besar itu meledak pada saat yang bersamaan, kemudian menghilang ke dalam kehampaan. Siapa? Kata Qin Chen. Dia menyingkirkan cincin penyimpanan sebelumnya, kemudian menatap ke depan. Di depan sesosok berdiri dengan bangga. Itu adalah Master Su Shantian. Apa? Su Shantian terkejut dan menatap Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Dia melihat bahwa Qin Chen ada di sini sendirian, lalu mencoba untuk membunuh Qin Chen. Akan tetapi, siapa yang mengira bahwa Qin Chen benar-benar memblokir teknik pembunuh dunianya? Anak ini memiliki kekuatan yang mengerikan, gumam Su Shantian. Tuan Papiliun Su Shantian, apakah Anda mencoba membunuh Ben Shao? Kata Qin Chen, matanya sangat tajam, dia meledak menjadi niat membunuh. Su Shantian benar-benar ingin membunuhnya diam-diam. Kamu membunuh Wei Jiang dari Papiliunku. Hari ini, pemilik papiliun ini akan membalaskan dendam Wei Jiang. Kata Su Shantian, dia berkata dengan dingin. Tapi, kemudian Su Shantian mengubah kata-katanya dan berkata, demi kebaikan, jika kamu menyerahkan harta yang kamu dapatkan sebelumnya untuk memberi penghormatan kepada Wei Jiang, Master Papiliun ini akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu dan menyelamatkan hidupmu. Kata Su Shantian, matanya menatap Qin Chen dengan dingin, matanya memancarkan keserakahan. Dia telah mendengar dari seorang pria kuat yang melarikan diri sebelumnya. Pria itu mengatakan bahwa Qin Chen telah memperoleh harta karun yang diduga sebagai kristal suci di aula ini, dan dia menjadi sangat serakah. Adapun balas dendam untuk Wei Jiang, dia tidak terlalu memperdulikannya. Saat ini Qin Chen terlalu malas untuk berbicara dengan pihak lain. Pedang kuno Banyue di tangannya langsung diayunkan dan menebas ke arah Su Shantian. Kalau begitu, kamu tidak bisa menyalahkan Master Papiliun ini karena bertindak kejam. Kata Su Shantian, dia menunjukkan senyum kejam di wajahnya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.